Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema menghadapi masa depan dengan penuh semangat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget nih, yaitu Kak Syahiratu Zulfa, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Prodi Ilmu Komputer. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sahabat Mansa, ada fakta menarik dari tamu podcast kita kali ini, yaitu sejak dari kecil kakak ini suka mengikuti perlombaan, tetapi dia tidak ingin kalah dari perlombaan tersebut. Jadi jika dia kalah dari perlombaan tersebut, orang tuanya menyiapkan hadiah untuk kakak ini. Bisa diceritakan seperti apa itu Kak? Ya, jadi dulu emang dari kecil saya suka nih ikut perlombaan-perlombaan, mau itu fashion show atau mungkin cerdas cermat kayak gitu. Tapi saya ingat dulu ketika saya kecil ya kan. Jadi orang tua saya itu kalau misalnya saya kalah kan saya nangis. Jadi daripada ketika pengumuman saya nangis-nangis karena nggak dapat hadiah tuh kan. Jadi di akhir setelah diumumin semua, saya dipanggil untuk dikasih hadiah gitu. Jadi saya sering dulu pernah bahkan waktu usia SD. Nah waktu itu saya ikut cerdas cermat. Jadi di cerdas cermat itu saya terseleksi lah dari 3. Mungkin waktu itu udah tinggal finalnya gitu dan saya kalah. Waktu itu saya ingat saya nangis dan gak mau keluar kamar tuh. Dan ternyata diiming-imingin hadiah supaya berhenti nangis. Di situ saya baru agak tenang gitu. Padahal sebenarnya itu nggak harus dicontoh ya, karena setiap perlombaan itu pasti ada kalah dan menangnya gitu. Nah, Sobat Mansa, ada yang gitu nggak dulu masa kecilnya? Mengawali obrolan kita, bisa diceritakan seperti apa kakak saat menjadi siswa Mansa Tulangkat dan hal unik apa yang paling berkesan di Mansa Tulangkat hingga saat ini Kak? Nah, saya juga salah satu siswa yang pengen ikut banyak di sini. Jadi seperti yang kita tahu, Mansa tuh kan banyak tuh bimbelnya, banyak juga ekstrakurikulernya gitu kan. Nah, saya dulu ikut sebagai anggota OSIS, saya juga ikut pramuka. Saya pernah ikut paskib, ikut rohis, bahkan saya ikut bimbel kan dulu saya di IPA 1. Nah, mahasiswa-siswa yang di IPA 1 itu harus mengikuti 1 bimbel. Nah, waktu itu saya ikut 2 bimbel, biologi sama kimia. Sampai teman-teman saya bilang, kamu ini amfibi gitu, dibilang amfibi karena hidup di 2 alam gitu. Jadi waktu mempersiapin biologinya saya ikut. Dan waktu persiapan kimia, kemarin ada sempat expo, kami buat karya ilmiah, buat sabun cuci piring sama dari sirih kalau nggak salah itu. Nah, di situ saya ikut juga, dan itulah teman-teman saya sampai bilang, kamu ini amfibi Zulfa, hidup di 2 alam gitu. Berbicara tentang masa depan, boleh tahu Kak masa depan seperti apa yang sedang kakak persiapkan saat ini? Nah, sekarang kan saya lagi semester 6 ya, menuju semester 6. Mungkin lagi mempersiapkan untuk judul skripsi, mempersiapkan skripsi, terus juga proses-proses untuk magang, seperti itu mungkin yang sedang dipersiapkan. Kita tahu bahwa saat ini kakak sedang mengalami program pertukaran pelajar di Institut Pertanian Bogor. Bisa diceritakan bagaimana kakak bisa terpilih dalam program tersebut dan bagaimana cara kakak mempersiapkannya? Oke. Sekarang pemerintah itu punya program namanya Kampus Merdeka. Nah, dari program itu salah satunya pertukaran mahasiswa ke berbagai Indonesia gitu. Waktu itu saya mengikutin emang di Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk persiapannya sendiri sebenarnya ada seleksi-seleksi, mulai dari seleksi IPK, kemudian ada juga seleksi kebinekaannya itu ada. Untuk bisa lulus itu sebenarnya kita perlu banyak informasi ya. Bedanya di kuliah sama di sekolah itu kita perlu, kalau di sekolah tuh kita dikasih informasi
sama guru, misalnya kayak pengumuman-pengumuman. Nah, beda nih sama di kampus. Kalau kita di kampus tuh lebih kayak apa ya? Kita kita yang mencari Iya. informasi itu. Informasi nggak bakal datang sendiri ke kita. Jadi kita perlu aktif lah. Kita perlu mencari informasi yang kita mau itu nggak bisa diam aja. Kita kita sendiri yang harus mencari informasi itu gitu. Boleh diceritakan apa saja sih tahapan jika ingin menjadi seperti Kakak, seorang mahasiswa teknologi yang penuh semangat? Oke, saya juga, suka nih sama hal-hal baru yang unik. Jadi kita bisa tahu bakat kita ketika kita mencoba sesuatu gitu. Misal nih saya lagi belajar tentang, animasi misalnya, kita nggak bisa hanya dapat pelajaran dari dosen gitu, kita harus mendalamin itu gitu. Kayak, misalnya kita lagi belajar sesuatu itu, jadi saya suka belajar lagi gitu, Iya. belajar sendiri gitu. Sama hal-hal yang dipelajarin tadi gitu seharusnya kita pelajarin lagi, jadi bisa dikembangkan kayak gitu. Nah, kalau untuk nanamin semangat, saya biasanya bikin reward sama diri Mmm. saya sendiri. Kayak, misal saya udah berhasil nih dapatin sesuatu atau misalnya ada satu project yang kayaknya berat banget kalau di akhir semester itu anak ilmu komputer biasanya uring-uringan Mmm. karena banyak banget tugasnya, banyak banget projectnya. Jadi saya bikin reward sama diri saya sendiri. Kalau udah selesai ini saya ngasih sesuatu sama diri saya Iya. sendiri. Bahkan sekecil es krim pun itu kayak jadi reward sama kita gitu. Saya sudah nyelesain ini kayak gitu sih. Jadi apresiasi untuk diri sendiri gitu ya, Kak? Iya, kayak gitu. Benarkah jika seorang menjadi ahli ilmu komputer harus kuliah dengan biaya mahal dan mungkinkah siswa yang ekonominya menengah ke bawah bisa menjadi orang yang sukses, Kak? Ekonomi sekarang gimana ya, kita tuh nggak perlu, ngeluarin banyak uang untuk berkuliah lah. Jadi banyak, prestasi-prestasi yang bisa kita angkat untuk jadi beasiswa gitu. Jadi untuk alasan, ekonomi, biaya, itu udah nggak menjadi alasan. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang istilahnya, lebih, sederhana kehidupannya tapi sukses kok untuk berkuliah gitu. Ada aja jalan ketika kita menginginkan sesuatu. Boleh share ke kami, Kak, bagaimana cara agar kita tetap semangat dalam menyambut tantangan, sehingga kita selalu berprestasi khususnya di bidang akademik? Nah itu tadi, seperti yang saya bilang ketika kita udah selesai melakukan sesuatu, sering beri, apresiasi sama diri kita sendiri kayak, "Kamu udah, selesai Iya. ini, masih ada yang harus kamu coba, ini belum ada." Intinya ketika kita masih muda ini kayak jangan, cepat merasa puas gitu sama apa yang kita lakukan. Terus juga jangan takut gagal, Mmm. karena ketika kita takut gagal, di situ kita gagal yang sebenarnya. Jadi, coba untuk gimana ya, untuk terus, mencoba kalaupun kita kita gagal itu bagian dari proses, itu bagian dari terbentuknya kita. Jadi jangan kayak saya tadi waktu masih kecil ya, ketika gagal nangis atau nggak mau gagal, enggak. Kita masih muda itu walaupun kita gagal itu bagian dari proses, itu ngebentuk diri kita sendiri. Jadi bahkan gagal itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba. Jadi itu sih. Sebagian dari lulusan Satu Langkat memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, sedangkan Kakak saat ini dibilang kuliah di 2 universitas bergengsi. Seperti apa pendapat Kakak terhadap hal tersebut? Saya berharap banget ya, siswa-siswi Satu Langkat bisa semangat untuk terus berkuliah karena soal biaya itu udah nggak bisa, dibilang menjadi problem lagi karena memang banyak banget beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatin gitu kan. Untuk, teman-teman saya harap banget ini untuk bisa semangat belajar karena nggak ada yang nggak mungkin ketika kita mau gitu. Jadi saya berharap adik-adik di sini, teman-teman di sini tuh, bisalah numbuhin semangatnya untuk kuliah karena
memang gak ada yang gak bisa kalau kita mau gitu. Iya. Khusus untuk kakak-kakak kelas 12 yang masih bingung menentukan masa depannya setelah lulus dari Mansatu Langkat. Apa pesan penting dari kakak untuk membuka pemahaman dan semangat menghadapi masa depan? Nah, untuk teman-teman yang kelas 12 saya berharap banget untuk lanjutin pendidikannya. Emang bener kalau, menuju sukses itu nggak harus kuliah, tapi kita lihat sekarang gimana keadaannya gitu kan. Cari, untuk cari pekerjaan, lapangan Iya. pekerjaan itu juga sulit. Banyak, orang-orang dengan semangat belajarnya itu kuat. Nah, saya waktu di Institut Pertanian Bogor, itu ketika dosen masuk, setengah jam sebelum dosen masuk itu kelas udah penuh. Kalau setengah jam kita masuk itu, teman-teman bakal duduk di belakang. Nah, seperti itu persaingan di Iya. dunia, lapangan kerja gitu. Bakal banyak teman-teman kita yang sesemangat itu. Jadi saya harap, teman-teman Satu Langkat bisalah untuk, tetap semangat gitu, mempertahankan belajarnya juga, gitulah. Iya. Eee, Bagaimana menurut kakak terhadap kalimat hidup itu adalah pembelajaran? Ya, itu bener banget ya, hidup itu adalah pembelajaran. Jadi setiap proses yang kita alamin, setiap gagal yang kita alamin, itu pembelajaran yang hebat untuk kita sendiri. Jadi jangan jangan pernah merasa gagal karena belajar itu, hidup itu adalah belajar gitu. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini juga banyak siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan ke Fakultas Ilmu Komputer seperti kakak. Apa trik andalan kakak saat kelas 12 dulu sehingga dapat diterima fakultas tersebut? Nah, alhamdulillahnya kemarin saya ikut, senam PTN dan lulus. Kalau senam PTN itu sendiri nilai ya, jadi, udah tahu dari kelas 1 mau masuk ke mana. Jadi kita tahu hal-hal apa yang perlu kita dalamin dari kelas 1, nilai-nilai yang nggak boleh turun gitu. Jadi semangat belajarnya itu untuk ditingkatin gitu. Mmm, Terus yang menjadi sedikit, apa ya, perbedaan kalau kita sekolah di Satu gitu kan, mmm, mungkin, teman-teman bisa belajar kalau mau masuk ilmu komputer, bisa belajar, dasar-dasar, komputer. Kalau dulu semester 1 itu, ada, bahasa pemrograman Pascal, mungkin dulu, di Satu nggak ada kan. Jadi kalau untuk, belajar-belajar, pemrograman gitu kan. Tapi setahu saya Satu sekarang udah ada, Udah komputernya kan? udah Iya. pelajaran informatika udah ada. Iya, kalau dulu saya belum ada kan, Mhm. jadi, bisa belajar. Nah, berarti itu terbuka banget dong untuk teman-teman yang lain kelas 12 untuk masuk ilmu komputer. Jadi udah ada basic-nya lah Iya. gitu untuk bisa masuk ke ilmu komputer. Boleh tahu Kak, saat di Satu Langkat siapa guru yang Kakak teladani dan yang paling berkesan dan mengapa seperti itu? Oke, jadi menurut saya guru-guru Satu ini punya hal-hal uniknya sendiri gitu. Jadi, banyak guru yang saya kesanin gitu. Banyak guru yang apresiasi banget nih, ngedukung banget sama akademi-akademi, mau olimpiade kita tuh diajak bener-bener. Jadi kalau untuk, pribadi mungkin enggak kayak gitu ya. Jadi memang banyak guru-guru Satu yang saya suka gitu, Iya. jadi saya Siapa bingung nih mau Kak salah nyebutinnya. satunya? Salah satunya mungkin, almarhum Bu Wiwit ya, beliau itu guru kimia dan saya suka banget sama beliau karena, ketika beliau ngajar itu hampir dibilang nggak ada muridnya yang nggak ngerti sama apa yang beliau sampaikan gitu. Bahkan ketika ujian nih, kita bangga gitu, Iya. siap ujian kita bangga, "Ya ampun aku bisa ngejawab semuanya," gitu. Kayak gitu sih. Menurut Kakak seperti apa Satu Langkat saat ini? Baik dari aspek bangunan, siswa atau guru maupun prestasinya? Wah, saya bangga banget sekarang jadi alumni Satu Langkat. Kita lihat dong bangunannya sekarang bener-bener wah gitu kan. Kalau dulu mungkin saya masih di sini mungkin dulu kelas saya gitu, tapi sekarang udah berubah banget. Terus untuk prestasi, luar biasa ya, saya dengar juga,
Man Satu Langkat kemarin waktu saya di Bogor ada yang ke Jakarta, cuman menyempatkan untuk bertemu ternyata nggak bisa gitu. Dan saya bangga Man Satu Langkat sudah sedemikian baiknya sekarang. Menurut kakak, mengapa kita harus bersekolah di Man Satu Langkat ini, Kak? Wah, Man Satu Langkat ini banyak prestasinya ya teman-teman. Jadi saya harap ini terus berkembang lagi. Bahkan untuk podcast seperti ini gitu kan. Saya bangga banget sama Man Satu Langkat bisa hadir di sini, menyapa teman-teman di sini. Jadi banyak lah perubahan-perubahan. Mansa ini salah satu sekolah yang ngedukung banget akademiknya maupun non akademiknya. Jadi kayak bener-bener ngedukung bakat siswanya kok Iya. mahasiswa. Satu lagi nih Kak, apa pesan-pesan buat keluarga besar Man Satu Langkat, Kak? Oke, pesannya mungkin saya harap Man Satu Langkat ini kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Tetap terus mendukung bakat-bakat dari siswanya. Jadi saya berharap banget untuk terus berkembang karena kita tahu kan dari zaman saya dulu juga Man Satu Langkat ini mengapresiasi banget untuk muridnya bisa berkembang. Jadi saya harap itu terus berlanjut sampai ke depannya gitu. Ya semoga Man Satu Langkat ini berkembang lebih baik lagi ya Kak. Oke. Nah itu saja podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.